What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang kemampuan Himawari yang diwariskan Naruto dan Hinata. Walau masih kecil dan tidak terlalu banyak tampil dalam cerita, tapi Himawari terbukti sangat mencuri perhatian dan selalu dinantikan kemunculannya. Himawari pertama kali memperlihatkan kehebatannya saat ia lepas kontrol karena marah terhadap Boruto yang telah merusak boneka miliknya. Saat itu Himawari mencoba menyerang Boruto, tapi Naruto malah muncul dan berusaha mencegahnya. Naasnya Naruto pingsan saat menerima satu serangan telak dari Himawari. Himawari merupakan karakter potensial untuk berkembang menjadi sangat kuat. Memang saat ini ia masih anak kecil, tapi seiring berjalannya waktu dengan banyaknya latihan serta pengalaman, tidak menutup kemungkinan Himawari bakal menjadi salah satu shinobi terhebat milik desa Konoha pada masa mendatang. Sebenarnya wajar bagi para penggemar untuk berharap Himawari akan tumbuh menjadi shinobi hebat. Pasalnya, Himawari memiliki orang tua yang hebat, sehingga kemampuan serta kehebatan tertentu dari kedua orang tuanya pasti akan diwarisi oleh gadis kecil itu. 1. Cakra besar. Sudah menjadi informasi umum bahwa klan Uzumaki terkenal memiliki cakra yang besar, unik, serta kuat. Kita tentu memahami bahwa cakra adalah faktor yang sangat penting dalam diri seorang shinobi, karena berbagai jurus memerlukan cakra agar bisa digunakan. Dengan mengetahui cakra sangat penting untuk dimiliki, maka seseorang dengan cakra yang besar bisa bertarung lebih optimal dan lebih lama. Himawari sebagai anak dari Naruto pasti memiliki cakra yang besar dan kuat sebagai seorang anggota klan Uzumaki. Memang Himawari bukan Uzumaki murni, karena ia memiliki darah campuran dari dua klan, yaitu Uzumaki dan Hyuga. Namun untuk bisa memiliki cakra besar dan kuat tidak harus Uzumaki murni. Ingat, Naruto sendiri bukan Uzumaki murni, tapi tetap saja ia memiliki cakra yang besar dan kuat. Nantinya, Himawari pasti akan belajar banyak jurus hebat yang efektif untuk ia gunakan dalam berbagai pertarungan. Cakra besar yang ia miliki akan sangat membantu Himawari untuk menggunakan berbagai jurus dengan baik. 2. Mode Sennin. Salah satu kemampuan yang dimiliki Naruto yang juga kelak akan Himawari miliki menurut Mimin adalah mode Sennin. Memang kemampuan tersebut tidak akan langsung Himawari miliki dengan mudah, melainkan harus berlatih keras lebih dahulu. Untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan yang ia punya, besar kemungkinan suatu saat nanti Himawari akan berlatih dengan keras di Gunung Myoboku. Di sanalah Himawari akan berlatih agar ia dapat menggunakan kekuatan mode Sennin. Dengan menguasai mode Sennin, maka kekuatan yang Himawari miliki akan semakin hebat. Mode Sennin sendiri merupakan kemampuan untuk menggunakan cakra Senjutsu dengan memadukan cakra milik pengguna dengan energi alam. Di mana saat seseorang menggunakan kemampuan tersebut, ia akan mendapatkan peningkatan kekuatan. Pada saat menggunakan kemampuan itu, maka kekuatan serangan dari Himawari akan menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Tak cuma itu, Himawari pun bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan membuatnya memiliki gerak refleks yang sangat baik. Kecepatan gerak pun bakal bertambah saat Himawari dalam mode Sennin, sehingga ia dapat memanfaatkannya selama pertarungan berlangsung. Selain itu, stamina Himawari juga akan lebih kuat lagi, karena hal tersebut membuatnya bisa bertarung lebih panjang. Sampai sejauh ini, hanya sedikit karakter saja yang mampu menggunakan mode Sennin dalam sejarah. Mode Sennin juga salah satu kemampuan yang sangat berharga, sebab tak cuma langka karena hanya dikuasai sedikit orang. Kemampuan itu pun sangat sulit untuk dikuasai. Himawari harus menggunakan mode Sennin sebaik mungkin dalam berbagai pertarungan yang kelak akan ia hadapi. 3. Jurus Kuchiyose Katak. Beberapa shinobi dalam cerita mampu menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil makhluk-makhluk tertentu demi membantu mereka dalam pertarungan. Contohnya, Sasuke bisa memanggil Aoda, sang ular raksasa yang bisa membantu Sasuke untuk bertempur. Ada Sakura yang mampu memanggil Katsuyu, sang siput raksasa yang mempunyai keahlian bertarung serta kemampuan menyembuhkan orang. Sedangkan Naruto, ia bisa memanggil beberapa katak raksasa dari Gunung Myoboku untuk membantunya dalam menghadapi musuh. Dalam perang dunia shinobi keempat, Naruto dibantu oleh Gama Kichi. Padahal pada awalnya Naruto berharap Gama Bunta yang akan muncul. Kemampuan memanggil katak raksasa dari Gunung Myoboku juga sepertinya akan dimiliki oleh Himawari suatu saat nanti. Dengan begitu, Himawari bisa memanggil katak raksasa bila diperlukan untuk membantunya dalam keadaan-keadaan tertentu.
Sekedar tebakan dari Mimin, kata raksasa yang akan menjadi rekan Himawari nanti adalah Gamatetsu, adik dari Gamakichi. Gamatetsu saat ini pasti memiliki tubuh yang tak kalah besar dari Gamakichi, serta mempunyai kemampuan bertarung yang lumayan hebat. Dulu, ia pernah terlihat menggunakan kemampuan menyemburkan minyak serta bisa menggunakan jurus air. Kemampuan Gamatetsu bisa sangat berguna bagi Himawari nanti. Himawari juga akan membiasakan diri untuk berkolaborasi bersama Gamatetsu dalam berbagai situasi pertempuran, agar mereka berdua dapat bertarung dengan optimal sebagai rekan. 4. Tekad pantang menyerah. Sangat jelas bahwa salah satu kelebihan Naruto adalah memiliki tekad besar sehingga ia pantang menyerah. Hal tersebut memang bukan jurus atau teknik, tapi tekad yang besar punya pengaruh signifikan dalam pertempuran. Semakin tinggi semangat pantang menyerah yang seseorang miliki, maka ia akan bertarung dengan semakin baik meski situasi sedang sangat sulit. Tekad besar untuk menjadi shinobi pantang menyerah tampaknya telah diwarisi oleh Boruto. Namun, Mimin sangat yakin tak cuma Boruto saja yang memiliki kemampuan tersebut, melainkan Himawari juga akan mewarisi tekad pantang menyerah dari ayahnya. 5. Kyuubi. Naruto adalah Jinchuriki Kyuubi sekarang ini, di mana ia menjadi salah satu orang yang mampu menguasai kekuatan dari biju miliknya. Dulu, Kyuubi dan Naruto sangat tidak akrab, walau Kyuubi disegel di dalam tubuh Naruto. Namun, seiring berjalannya waktu dengan banyak hal yang telah terjadi, hubungan mereka menjadi layaknya teman seperti Killer Bee dan Hachibi. Kita semua tahu Naruto memiliki kekuatan besar sebagai seorang shinobi yang hebat. Tetapi, kita juga pasti memahami tidak ada yang abadi di muka bumi, yang berarti suatu saat Naruto bakal kehilangan nyawa juga, entah apapun alasannya. Bahkan sejak serial Boruto dimulai, ada begitu banyak rumor kematian Naruto yang diyakini sebagian penggemar akan terjadi dalam cerita Boruto. Tentu Naruto juga tahu bahwa ia tak akan hidup selamanya di dunia, sehingga bukan hal aneh bila diam-diam Naruto telah memikirkan siapa orang yang tepat untuk menjadi Jinchuriki Kyuubi setelahnya. Sepertinya kandidat paling cocok untuk menjadi Jinchuriki Kyuubi pada masa depan nanti adalah Himawari. Dulu, Mimin sempat berpikir bahwa Boruto juga cukup cocok untuk menjadi Jinchuriki Kyuubi yang baru. Namun, dalam cerita di manga, Boruto telah dikonfirmasi memiliki kekuatan Momoshiki Otsutsuki dalam tubuhnya karena ada segel karma. Lebih baik Boruto fokus saja untuk menguasai kekuatan Momoshiki Otsutsuki daripada harus ketambahan kekuatan Kyuubi. Agak berlebihan juga jika Boruto memiliki kekuatan dua makhluk lain dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Himawari menjadi calon paling memungkinkan untuk menjadi Jinchuriki Kyuubi yang baru suatu saat nanti. Sebagai anggota klan Uzumaki seperti Naruto, tubuh Himawari pasti mampu untuk menampung kekuatan Kyuubi. Himawari juga harus berusaha untuk menguasai kekuatan tersebut, serta menjalin ikatan persahabatan dengan Kyuubi, seperti apa yang telah Naruto lakukan sebelumnya. 6. Dojutsu Byakugan. Hinata berasal dari klan Hyuga, sehingga dalam tubuh anaknya pun mengalir darah Hyuga. Kita semua tahu kemampuan paling mencolok milik klan Hyuga adalah Dojutsu Byakugan. Himawari pun memiliki kemampuan tersebut yang pernah ia bangkitkan secara tak sengaja saat Himawari marah terhadap Boruto. Hanya soal waktu serta latihan keras untuk membuat Himawari menguasai Dojutsu Byakugan dengan baik. Dojutsu Byakugan memberi kekuatan kepada pengguna untuk melihat tembus pandang jarak jauh, melihat aliran cakra orang lain, dan melihat area sekitar kecuali pada satu titik buta. Dalam berbagai misi, Dojutsu Byakugan sangat berguna karena bisa melihat keadaan dari kejauhan. Begitu pula dalam pertempuran, penglihatan dengan Byakugan bisa membuat penggunaannya mampu bertarung dengan lebih leluasa. 7. Jurus Klan Hyuga. Selain Dojutsu Byakugan, klan Hyuga juga terkenal memiliki banyak kemampuan hebat karena mereka menguasai berbagai jurus rahasia. Hinata menguasai cukup banyak jurus klan Hyuga, sehingga ia bisa mewariskan kemampuan tersebut ke Himawari lewat latihan yang tekun. Teknik hebat yang dimiliki oleh klan Hyuga adalah kemampuan Juken, suatu serangan yang bisa menyerang aliran cakra musuh untuk mengganggu aliran cakra tersebut. Kemampuan ini menjadi sangat berbahaya karena Dojutsu Byakugan yang membuat pengguna Juken bisa menyerang Tenketsu dengan akurat. Tenketsu sendiri merupakan jalur atau titik dalam tubuh seseorang, di mana jalur atau titik itu tempat cakra keluar. Hinata sangat mahir menggunakan berbagai jurus yang didasari oleh teknik Juken.
Kemampuan itu akan diwariskan ke Himawari karena sangat efektif dalam berbagai pertarungan. Sebenarnya, Himawari sudah bisa menggunakan teknik Juken. Terbukti saat ia menyerang Tenketsu Naruto yang mengakibatkan Naruto pingsan. Namun, Himawari melakukan itu di luar kesadarannya karena tengah dalam keadaan dikuasai kemarahan. Artinya, Himawari harus latihan agar bisa menggunakan teknik tersebut dalam kondisi apapun. Itulah berbagai kemampuan yang akan Himawari warisi dari Naruto dan Hinata. Menjadi anak dari orang kuat memang cukup menguntungkan, karena Himawari memiliki potensi untuk mewarisi kemampuan dari kedua orang tuanya. Namun, tetap saja latihan keras sangat diperlukan, karena untuk menguasai berbagai kemampuan hebat bukan hal yang mudah.